Benarkah beras merah bisa membantu mengatasi diabetes? Untuk menjawab hal ini, setelah mengkaji beberapa jurnal yang terkait mengenai bagaimana manfaat beras merah terhadap diabetes. Salah satu yang paling banyak dibahas mengenai beras merah berkecambah. Beras merah berkecambah ini adalah beras merah yang telah melalui proses perkecambahan atau germinasi sehingga ternyata antioksidannya bisa naik 10 hingga 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan beras merah biasa. Nah, setidaknya ada 7 manfaat dari beras merah berkecambah terhadap penanganan diabetes yang akan kita bahas pada video kali ini. Awalnya beras merah berkecambah ini mulai populer di Jepang sekitar tahun 1995. Proses germinasi atau perkecambahan dilakukan awalnya untuk membuat beras merah menjadi lebih pulen dan lebih mudah untuk dikunyah. Karena pada dasarnya tekstur beras merah itu kan keras ya. Jadi ketika dikunyah dia agak sulit dan karena rasanya agak perah sehingga biasanya orang tidak suka untuk makan beras merah. Tapi dengan proses perkecambahan itu bisa membuat teksturnya jadi lebih pulen dan juga lebih mudah untuk dikunyah. Nah, dari proses itu kemudian digali lebih lanjut mengenai apa manfaat lebih lanjut dari beras merah yang dikecambahkan. Nah, beberapa penelitian itu melihat adanya penambahan antioksidan ketika beras merah dikecambahkan. Nah, itu kemudian diteliti bahkan dari 3 dekade yang lalu karena banyaknya manfaat-manfaat penting yang bisa didapatkan dari konsumsi beras merah berkecambah secara rutin, terutama untuk penanganan diabetes. Untuk melihat bagaimana cara mengecambahkan beras merah, bisa dilihat di video saya ini. Di situ saya bahas lebih detail mengenai cara mudah di rumah untuk bisa mengecambahkan beras merah sendiri. Seperti tadi yang saya katakan bahwa dengan mengecambahkan beras merah itu bisa mengaktifkan antioksidan dan juga membuat asam amino bisa menjadi berkali-kali lipat. Beberapa asam amino dan antioksidan yang penting yang terkandung dalam beras merah berkecambah seperti gamma butyl amino acid, gamma oryzanol, dan acylated stearyl beta glucoside. Dan kandungan penting lainnya seperti tingginya serat pada beras merah berkecambah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 7 manfaat dari beras merah berkecambah khususnya untuk penanganan diabetes. Manfaat yang pertama adalah beras merah berkecambah tidak menimbulkan lonjakan gula darah. Salah satu kandungan penting dalam beras merah berkecambah adalah tingginya serat larut dan serat tak larut. Nah, serat larut ini punya peran penting dalam proses pencernaan yang bisa menghambat proses respon glukosa darah. Ini pernah diteliti oleh peneliti asal Jepang bernama Taiichiro Seki. Ia menemukan ada setidaknya 2 mekanisme untuk beras merah berkecambah bisa memperlambat respon glukosa darah. Yang pertama, peningkatan kekentalan pada pencernaan di usus sehingga glukosa itu lebih lambat untuk dicerna dan lebih lambat untuk diserap oleh tubuh. Yang kedua, karena beras merah berkecambah ini punya kulit ari. Kulit ari ini bisa membungkus pati dan enzim amilase sehingga bisa mengurangi proses pemecahan pati dan itu juga bisa memperlambat kenaikan gula darah. Dengan 2 mekanisme ini penyerapan glukosa menjadi lebih lambat dan tidak menimbulkan lonjakan gula darah ketika mengkonsumsi beras merah berkecambah. Manfaat kedua adalah beras merah berkecambah ternyata bisa mengurangi kecemasan. Mungkin masalah kecemasan ini kadang dianggap sepele, padahal ini bisa sangat berbahaya karena kecemasan itu bisa meningkatkan hormon kortisol yang juga memicu naiknya hormon yang bernama glukagon yang mendorong pelepasan gula darah. Ini diteliti oleh Hepsomali pada tahun 2020 dalam sebuah systematic review yang menemukan bahwa salah satu kandungan dari beras merah berkecambah yaitu gamma butyl amino acid itu bisa mengurangi stres dan kecemasan serta memberikan efek relaksasi. Kandungan GABA ini juga bisa memperbaiki mood dan juga meningkatkan kualitas tidur. Manfaat yang ketiga, beras merah berkecambah ini bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Awal dari masalah diabetes tipe 2 karena menurunnya sensitivitas insulin atau biasa disebut dengan resistensi insulin. Salah satu penelitian oleh Hadisa pada tahun 2017 menemukan bahwa kandungan gamma oryzanol di dalam beras merah berkecambah itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Ia melakukan uji preklinis dengan menggunakan beras merah berkecambah dan ekstrak gamma oryzanol. Temuan yang didapatkan kandungan gamma oryzanol di dalam beras merah berkecambah bisa meningkatkan kadar adiponektin di dalam tubuh. Adiponektin ini merupakan hormon yang berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua, terjadi penurunan retinol binding 4 yang merupakan marker resistensi insulin. Gamma oryzanol ini banyak terkandung dalam kulit ari beras merah berkecambah. Manfaat keempat yaitu beras merah berkecambah bisa membantu regenerasi sel beta pankreas. Nah, masalah lain pada penderita diabetes karena pankreasnya sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin dengan baik karena ada masalah pada sel beta pankreas. Nah, beras merah berkecambah ini ternyata bisa meningkatkan pembelahan sel beta pada pankreas. Ini dibuktikan oleh penelitian Soltani pada tahun 2011 yang melihat bahwa kandungan gamma butyl amino acid dalam beras merah berkecambah dapat meningkatkan produksi insulin dalam tubuh melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, bisa mengurangi serangan sel imun terhadap sel beta pankreas karena penelitian ini menggunakan subjek diabetes tipe 1. Yang kedua, bisa meningkatkan pembelahan sel beta pankreas yang berdampak pada pemulihan massa sel beta pankreas dan peningkatan produksi insulin. Sebuah penelitian lagi pada tahun 2014 oleh Indri juga menemukan bahwa gamma butyl amino acid ini bisa meningkatkan penggandaan sel beta pankreas sehingga meningkatkan sekresi insulin dan juga bisa mencegah kematian sel. Sehingga dengan perbaikan pada sel beta pankreas ini bisa meningkatkan produksi insulin
atau mengembalikan produksi insulin dan akhirnya bisa menurunkan gula darah secara alami. Manfaat yang kelima bisa mencegah atau mengurangi neuropati diabetes. Nah, ini banyak terjadi pada penderita diabetes. Biasanya ketika gula darah itu sudah sangat tinggi, menyebabkan kaki atau tangan itu terasa seperti kesemutan atau mati rasa. Nah, itu biasa disebut dengan neuropati. Karena gula darah yang tinggi ini bisa merusak saraf, salah satunya bisa mengurangi kecepatan konduksi saraf yang menjadi awal dari masalah neuropati ini. Nah, peneliti asal Jepang bernama Seigo Usuki menemukan kandungan akilatid steril beta-glucoside dalam beras merah berkecambah yang punya manfaat terhadap neuropati diabetes. Subjek yang mengkonsumsi beras merah berkecambah mengalami peningkatan kecepatan konduksi saraf yang tadi merupakan awal masalah dari neuropati ini. Perbaikan pada konduksi saraf ini terjadi karena ada dua mekanisme penting yang disebabkan oleh kandungan ASG pada beras merah berkecambah. Pertama, peningkatan enzim bernama natrium kalium adenosin trifosfatase yang merupakan enzim yang berperan dalam keseimbangan ion dan juga transmisi impuls syaraf. Nah, mekanisme yang kedua, hormon bernama homocysteine thiolactonase itu juga ikut meningkat yang berperan dalam menekan asam amino homocysteine. Ketika homocysteine ini terlalu tinggi di dalam tubuh, itulah yang menyebabkan masalah neuropati dan juga masalah kardiovaskular yang bisa terjadi karena tingginya gula darah. Kemudian kandungan ASG ini juga bisa mencegah radikal bebas dan mengurangi terjadinya stres oksidatif. Manfaat keenam dari beras merah berkecambah adalah bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Apabila memiliki diabetes kemudian ditambah dengan tingginya kolesterol, itu bisa memicu masalah komplikasi kardiovaskular seperti kerusakan pembuluh darah, stroke, dan juga yang paling parah adalah serangan jantung. Nah, ada penelitian dari Rong yang melihat bahwa kandungan gamma orisinol tadi juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Selain gamma orisinol, tingginya serat pada beras merah berkecambah juga ikut membantu menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Konsumsi beras merah berkecambah secara rutin bisa menurunkan trigliserida, menurunkan LDL, dan menurunkan kolesterol total. Manfaat yang ketujuh adalah beras merah berkecambah ini bisa menurunkan tekanan darah. Nah, ketika tadi terjadi diabetes, kemudian punya kolesterol yang tinggi, ditambah lagi dengan tekanan darah yang tinggi, itu sangat-sangat rawan untuk terjadi komplikasi kardiovaskular. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi beras merah berkecambah, resiko ini bisa dikurangi, karena beras merah berkecambah punya efek untuk menurunkan tekanan darah. Ini dibuktikan oleh penelitian oleh Wei Yen Su pada tahun 2017, yang menemukan bahwa beras merah berkecambah bisa menurunkan tekanan darah dan juga memperbaiki metabolisme. Jauh sebelum itu, pada tahun 2006 sebenarnya sudah diteliti oleh peneliti bernama Hidon Choi yang menemukan bahwa subjek yang mengkonsumsi beras merah berkecambah terdapat penurunan tekanan darah secara signifikan. Kemudian di tahun 2009 Ebisuka menemukan bahwa kandungan dalam beras merah berkecambah seperti asam ferulik, gamma butyl amino acid, serat, dan asam fitat itu berkontribusi dalam penurunan tekanan darah. Setelah membaca beberapa jurnal tadi dan jurnal-jurnal lainnya yang membahas mengenai manfaat beras merah berkecambah, saya bisa menarik kesimpulan bahwa konsumsi beras merah berkecambah terhadap manfaatnya untuk diabetes bukan hanya sekedar keyakinan belaka, tapi telah terbukti secara ilmiah. Nah, ini juga telah dibahas dalam beberapa systematic review yang lain yang teman-teman bisa temukan di PubMed, yang merupakan tempat untuk menemukan berbagai jurnal-jurnal kesehatan. Jadi dengan banyaknya penelitian tadi menunjukkan bahwa beras merah berkecambah itu bisa bermanfaat bagi penderita diabetes. Tapi sekali lagi bahwa beras merah berkecambah atau Germinated brown rice ini hanyalah sebagai pelengkap. Kuncinya tetap ada pada perubahan pola hidup dan juga pola makan. Tidak semua beras merah bisa dikecambahkan. Hanya beras merah yang masih utuh bagian kulit ari dan lembaganya yang bisa untuk dikecambahkan. Kemudian beras merah yang sudah tinggal terlalu lama itu juga sulit untuk berkecambah. Walaupun bisa berkecambah, mungkin persentasenya jadi sangat kecil. Sekali lagi, untuk melihat bagaimana proses membuat beras merah berkecambah sendiri di rumah dengan cara yang paling mudah dan simpel, bisa dilihat di video saya yang lain ini. Dari beragam manfaat tadi yang bisa didapatkan dari beras merah berkecambah, sekarang saatnya membuat beras merah berkecambah sendiri di rumah.